Ada pelanggaran yang sangat paling besar daripada pelanggaran-pelanggaran yang lain tadi dalam perspektif Islam, yakni bahwa kebijakan ibu kota ini ternyata menggunakan dana asing, dana pinjaman. Dalam perspektif Islam ini adalah riba. Ya, kalau riba berarti ini melanggar Pancasila sila pertama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ini luar biasa. Yang teriak Pancasila harga mati mana sekarang ini? Dan di negeri ini telah pernah lahir, saudara sekalian, kesatria-kesatria yang lurus, yakni Pangeran Diponegoro. Takbir, Allah Akbar. Jenderal Sudirman, saudara, takbir, Allah Akbar. Dan insya Allah saat ini lahir, saudara, kesatria-kesatria abad ini, saudara, yang tidak akan mundur sejengkal pun. Dan kelak rezim ini kalau tidak bertobat mengikuti ya pejuang-pejuang yang lurus ini, pasti akan dijatuhkan dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertama saya menegaskan saja semua yang disampaikan oleh para narasumber tadi ya. Yakni semuanya sepakat ya bahwa di dalam forum ini adalah kita bertekad ya melalui, khususnya adalah melalui TPUA ini ya. Semoga ditegaskan dan dilanjutkan melakukan gugatan, takbir, ya, melakukan gugatan di KPK, melakukan gugatan di pengadilan. Nah, ini yang pertama. Ya, melaporkan, ya. Yang kedua, ya, kalau perlu juga melakukan pengadilan rakyat. Takbir. Ya, tadi ada pakar media sosial, ya, insya Allah bisa membantu TPUA dan seluruh ya para advokat muslim dengan membuat ya penelitian dan survei seluruh masyarakat Indonesia, ya. Dan ini yang paling banyak menolak atau menerima, saudara. Ya, kita buka seluas-luasnya melalui pengadilan online di rakyat ini. Ya, sesungguhnya rakyat ini akan sejahtera atau tidak, dan tentu nanti akan terbukti terbuka, saudara sekalian. Ya, bagaimana, bersedia atau tidak TPUA ini? Bersedia. Takbir. Allah Akbar. Subhanallah. Ya, ini luar biasa ini. Yang ketiga, ya, adalah kami juga meminta kepada seluruh para ulama, para habaib, ya, para mahasiswa, emak-emak militan dimanapun kalian berada, bersuaralah saat ini. Dan suara kalian juga akan menjadi pengadilan para tokoh. Takbir. Jadi saya titipkan 3 pengadilan ini kepada TPUA ini ya. Gugatan kepada KPK, melalui juga laporan kepada polisi dan pengadilan, tapi juga nanti adalah pengadilan rakyat melalui survei online. Takbir. Ya, dan sekaligus pengadilan melalui para ulama, para habaib. Ya, kita polling suaranya kelak ya. Yang kedua saya ingin menegaskan ya, menambahi lagi saja ya. Ini ada pelanggaran yang sangat paling besar daripada pelanggaran-pelanggaran yang lain tadi dalam perspektif Islam, yakni bahwa kebijakan ibu kota ini ternyata menggunakan dana asing, dana pinjaman. Dalam perspektif Islam ini adalah riba. Ya, kalau riba berarti ini melanggar Pancasila sila pertama. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, berarti kalau begitu Pak Jokowi yang seringkali mengatakan aku Pancasila, ini merupakan kebohongan. Berarti kalau melanggar riba
Berarti Pancasila ini sudah diubah, bukan ketuhanan yang maksa, tapi sekuler ini Pancasila ini. Ya, jadi yang mengubah Pancasila ini para ulama atau rezim Jokowi kalau nasibnya sekuler ini, saudara. Ya, ini realitas. Padahal Allah SWT menegaskan di dalam Al-Quran, ya, subhanallah, surat Al-Baqarah ayat 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, fa'illam taf'alu fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Ya, jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih, maka Allah SWT akan mengumumkan perang, dan Rasulnya juga mengumumkan perang kepada pelaku riba ini. Ya, dan riba ini adalah dosa besar. Ya, subhanallah. Tidak hanya itu, dalam riwayat yang lain disebutkan riba yang paling ringan saja seperti menzina ibumu. Subhanallah. 1 dinar saja ribanya itu seperti 36 atau 37 zina. Ya, lupa. Lihat dulu ya. Ya, subhanallah. 36 kali zina. Ya, subhanallah. Dosa riba itu subhanallah saudara, 1 dirham saja seperti melakukan zina 36 kali. Ya, dan kelak di akhirat pelaku zina ini, dia ini akan seperti setan gila yang kesurupan, saudara. Luar biasa. Setan gila kesurupan. Ya, ini kalau mengatakan Pancasila harusnya ditinggalkan itu hutang-hutang riba itu. Kalau aku Pancasila, kalau tidak berarti terlepas dari nilai-nilai agama, berarti sekuler, saudara. Ini luar biasa ini. Yang teriak Pancasila harga mati, mana sekarang ini? Ya, gitu. Nah, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, ya. Yang kedua, ya, yang ketiga. Ya, mungkin ini perkara ini barangkali tidak masuk akal. Mungkin perkara Allah perang kepada pelaku riba ini barangkali banyak orang yang barangkali ini mimpi. Tapi saya pikir wakil presiden kita ini adalah Kiai Haji Ma'ruf Amin, memahami makna riba ini dan dahsyatnya perang Allah SWT kepada pelaku riba. Maka saya menasihati agar beliau juga berteriak untuk menolak pindah ibu kota. Ya, saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Ya, kepada mereka yang meremehkan perang Allah SWT kepada pelaku riba ini, ingatlah. Ya, bagi Allah SWT menciptakan bumi ini remeh, saudara. Apalagi kemudian dibanding menjatuhkan rezim ini, saudara. Lebih sulit menjatuhkan rezim ini atau menciptakan bumi dan langit, saudara? Menciptakan bumi dan langit. Kok nggak dijawab ini? Ya, ya, lebih berat menciptakan bumi dan langit atau menjatuhkan rezim, saudara? Menciptakan bumi dan langit. Subhanallah. Allah itu mudah untuk memutar, saudara, matahari, saudara. Apalagi kalau menjatuhkan rezim ini ketika dia itu perang dengan Allah SWT. Coba saudara perang dengan Allah SWT, saudara, ini tanda-tanda Allah bisa menjatuhkan, ya, mengalahkan rezim ini bisa secara tidak langsung, bisa secara langsung. Coba secara tidak langsung saudara kita rasakan sekarang ini. Ya, hutang kita sebelum ini nanti ditambah lagi, saudara. Tadi dikatakan 89 triliun ya, akan dari APBN-nya. Sekarang saja saudara hutangnya negara sama kemudian swasta ya diperkirakan akan sampai 12.000 triliun. Bahkan sampai kepada 15.000 triliun, saudara. Dan membayar bunganya saja tidak mampu, saudara. Jadi hutang ini, saudara, ini sudah meluber, Pak Jokowi. Kalau meluber barangkali bahasanya masih belum paham, ya, gitu. Menggunung, paham tidak ini Pak Jokowi ini? Kalau menggunung tidak paham, meroket, sudah meroket.
meroket gitu. Coba paham atau tidak ini? Paham harusnya. Coba gitu loh. Ini Allah SWT menjatuhkan saudara, karena kebijakannya yang zalim, kebijakannya yang menindas, kebijakannya yang melawan Allah SWT, maka ini menjadikan mereka ini jatuh sendiri. Apalagi yang lain saya simpulkan saudara, kalau ini pindah ini dugaan kuat, maka seperti yang dikatakan oleh Bang Riza Ramli, ya, nanti di Kalimantan ini adalah bukan ibu kota Indonesia, tapi ini adalah ibu kota Beijing baru saudara. Coba ini dari paparan tadi ini nampak jelas sekali itu saudara, ya. Berarti apa? Indonesia ini memang dikuasai oleh asing, dan asing dikuasai oleh oligark saudara. Nah, maka ini saya minta kepada Bang Agung Wisnuwardana dan juga Bang Ishak, kalau tadi dikatakan tadi dari kemudian tukar guling tadi ini ada berapa triliun kelak akan korupsinya itu. Dari kemudian nanti aset di Jakarta ini dilelang dengan harga mahal atau harga cuan saudara. Itu kira-kira korupsinya berapa kelak itu nanti. Ya, demikian juga saudara sekalian rahimakumullah, tadi ada air dan lain sebagainya. Ada tukar guling, berapa itu nanti korupsinya itu. Ini yang dikatakan oleh Allah SWT saudara. Kalau sudah orang riba, maka riba ini yang melakukan siapa saudara? Ternyata Cina saudara. Negara Cina ini penjajah atau sahabat yang mulia Indonesia saudara. Kalau dia penjajah saudara, mengirim uangnya, ya, menjatuhkan uangnya di Indonesia, maka dia membutuhkan keuntungan saudara. Nah, inilah yang berbahaya yang digambarkan oleh Allah SWT. Maka kalau saudara ini adalah uangnya oligark, uangnya negara Cina, uangnya para antek saudara, tentu dia meminta rente yang besar saudara. Maka rente semakin jahat, semakin besar, semakin dia itu gila juga semakin besar saudara rentenya. Makanya tadi ini harus kita paparkan secara detail, kira-kira kemungkinan itu berapa ribu triliun kemungkinan yang akan dikorupsi saudara. Ini saya pikir pelanggaran pidana yang sangat luar biasa. Dan nampak betul saudara kalau sudah seperti ini oligark saudara. Maka kalau sudah seperti ini benar yang dikatakan oleh Kiai Haji Anwar Abbas, 59% sumber daya alam dikuasai hanya 1%. Ya, dalam kemudian data yang lain kurang lebih 80% sumber daya alam dikuasai segelintir orang saudara. Kalau sudah seperti ini saudara, apa ini yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Tentu ini adalah keadilan sosial bagi negara Cina, keadilan sosial bagi oligark. Berarti Pancasila tidak hanya diubah menjadi sekuler saudara, diubah Pancasila ini menjadi kapitalis dan liberal saudara. Jadi yang mengganti saudara Pancasila ini menjadi liberal kapitalis ini para ulama atau rezim Jokowi saudara. Ini pelanggaran tambahan saya, Bapak TPUA. Loh, ini berarti dia makar ini, ya, makar kepada Pancasila ini. Kita seringkali yang dituduh anti Pancasila, sedangkan dia yang sebenarnya. Yang terakhir ini Bapak TPUA saya sampaikan ya, Bung Azam Khan. Justru ini Allah SWT membongkar makarnya ini. Jadi kalau mereka telah membubarkan FPI, membubarkan HTI, menangkap Habib Rizik dan seluruh pengurus teras FPI, menangkap kemudian Habib Bahar bin Smith, menangkap kemudian Gus Nur, menangkap Ustadz Ali Baharsa, dan menangkap tokoh-tokoh oposisi yang lurus. Sekarang ini terbongkar karena mereka lah yang berani, ya. Dan ini adalah untuk menutupi oligark yang jauh lebih jahat dibanding penjajahan Belanda. Betul tidak? Betul. Takbir. Betul atau betul? Betul. Betul atau salah? Betul. Mantap. Saudara sekalian, maka saya minta ya yakinnya kepada Allah SWT. Semangatnya terus ya.
para pembela yang ada di depan ini. Memang tidak bisa kita pungkiri, rezim Jokowi ini sangat kuat. Dia sekarang mampu ya menjadikan negara kita ini sekuler, liberal, kapitalis, tapi sistem pemerintahannya itu diktator otoriter. Kalau saya katakan negara kita sekarang menjadi sekuler radikal. Jadi dia ini radikal, bilang radikal, maling sesungguhnya teriak maling, saudara. Nah, namun demikian oleh Allah SWT kita tidak boleh melemah. Ini juga dialami oleh baginda Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ya berat menghadapi orang Quraisy, sampai kemudian anak laki-lakinya meninggal, kemudian istri backing utamanya meninggal, demikian juga pamannya meninggal, dan banyak para sahabat ditangkap, saudara sekalian. Ketika itu orang-orang Quraisy ya Walid bin Mughirah, Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, wahai Muhammad, berhenti lo, berhenti. Udah kamu itu sudah terputus, tidak punya keturunan laki-laki. Udah backingmu sudah nggak bisa ngapa-ngapain, wis berhenti kamu, berhenti. Ya, nggak bisa apa-apa. Sama seperti sekarang, berhenti lo, kalau enggak gua tangkap lo. Sekarang begitu, subhanallah. Tapi ketika kondisi seperti itu turun surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci kamu yang akan terputus. Subhanallah. Dia mengatakan Rasulullah terputus, langsung turun ayat justru mereka yang akan terputus. Subhanallah. Dan kalau kita lihat luar biasa, Walid bin Mughirah, gembong ketika itu, pemimpin yang juga kaya di Quraisy ketika itu, dia terputus anaknya Khalid bin Walid masuk Islam. Abu Jahal ketika itu yang juga gembong pemimpinnya, dia terputus anaknya Ikrimah masuk Islam. Demikian juga Abu Lahab ketika itu ya, 3 anaknya, 1 orang masuk Islam, terputus ketika itu. Dan Rasulullah bukan terputus. Setelah Rasulullah meninggal, ternyata Rasulullah meninggalkan para ulama, meninggalkan para sahabat, meninggalkan para habaib. Islam menyebar di seluruh dunia ketika itu. Maka jangan berkecil hati, wahai pahlawan-pahlawan di sini. Ketika Habib Rizik ditangkap, akan ya lahir 1000 habaib-habaib yang lain yang lurus. Takbir. Habib Bahar ditangkap, akan lahir 100 dan ribuan Habib-Habib singa yang akan melanjutkan perjuangan. Ya, para pengacara-pengacara kalau ditangkap, insya Allah dengan izin Allah SWT tidak jadi ditangkap, insya Allah. Bahkan akan mendapatkan ya dukungan-dukungan di seantero dunia. Ini barangkali pesan saya oleh karena itu kepada para mahasiswa, kepada para ulama, para habaib, juga para emak-emak militan. Sesungguhnya kalian itu adalah kesatria-kesatria Allah SWT yang kelak akan dibantu dan dimenangkan oleh Allah SWT. Takbir. Dan di negeri ini telah pernah lahir, saudara sekalian, kesatria-kesatria yang lurus, yakni Pangeran Diponegoro. Takbir. Allah Akbar. Jenderal Sudirman, saudara. Takbir. Allah Akbar. Dan insya Allah saat ini lahir, saudara, kesatria-kesatria abad ini, saudara, yang tidak akan mundur sejengkal pun. Dan kelak rezim ini kalau tidak bertobat mengikuti ya pejuang-pejuang yang lurus ini, pasti akan dijatuhkan dengan Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.